Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Altafi Marian, NIM 23105-11003 dari kelas A Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah keamanan data dan jaringan kelas A Informatika. Untuk soal pertama, di sini ada setiap mahasiswa wajib mencari dan memilih salah satu jurnal ilmiah yang terindeks SINTA dengan topik yang relevan dengan keamanan data dan jaringan. Mahasiswa diminta untuk membaca dan menganalisis isi jurnal tersebut, kemudian menyusun rangkuman analisis secara ringkas dan jelas, kemudian menyampaikan hasil rangkuman dalam bentuk presentasi video pribadi dan unggah video ke YouTube, dan serahkan link videonya sebagai jawaban. Untuk soal nomor 1, nama jurnal yang saya teliti yaitu analisis keamanan jaringan komputer menggunakan metode Intrusion Detection System, IDS, dan Firewall. Untuk bagian pertama adalah bukti bahwa jurnal ini terindeks SINTA, di mana berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 79 KPT 2023 tanggal 11 Mei 2023, Digital Transformation Technology atau Digitech telah terakreditasi SINTA 6 mulai volume 1 nomor 1 tahun 2021 sampai volume 5 nomor 2 tahun 2025. Kemudian untuk bukti kedua, di sini tertera Digital Transformation Technology atau Digitech sudah terdaftar di laman website SINTA. Untuk deskripsi jurnal ini mengkaji sistem keamanan jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Sistem yang digunakan saat ini masih cukup sederhana, yaitu hanya mengandalkan firewall dari router MikroTik. Namun meskipun firewall tersebut memiliki fungsi dasar untuk mengatur lalu lintas data, sistem ini masih dianggap rentan karena celah akses yang belum dibatasi secara optimal. Dan kemudian penelitian yang dilakukan di dalam jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap keamanan jaringan dan menerapkan solusi untuk meningkatkan perlindungan dari serangan cyber yang berbahaya. Kemudian untuk bagian selanjutnya ada bagian pendahuluan. Keamanan jaringan sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan internet dan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan. Diskominfotik Sumbawa merupakan instansi yang mengelola data penting melalui jaringan internet. Namun dengan menggunakan firewall MikroTik yang tidak sepenuhnya efektif, jaringan mereka rentan terhadap serangan seperti cross-site scripting atau XSS dan MySQL injection. Penelitian ini mengusulkan penggunaan metode Intrusion Detection System atau IDS yang lebih canggih untuk memperkuat pertahanan jaringan. Kemudian di bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian yang digunakan di dalam jurnal. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed methods yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Proses pengumpulan data melibatkan beberapa teknik. Yang pertama ada observasi terhadap kondisi jaringan yang ada, kemudian wawancara dengan pihak terkait Diskominfotik, kemudian studi pustaka yang meninjau penelitian-penelitian terkait yang sudah ada, kemudian dokumentasi yang mencatat semua kegiatan dan temuan terkait dengan analisis sistem jaringan. Dan dalam penelitian ini, beberapa alat yang digunakan untuk menganalisis kualitas layanan jaringan atau QoS yang terdiri dari yang pertama ada Wireshark untuk memantau throughput, packet loss, jitter, dan latensinya. Kemudian ada Snort IDS untuk mendeteksi intrusi atau serangan dalam jaringan. Kemudian ada LOIC untuk simulasi serangan jaringan. Dan yang terakhir ada UFW atau Uncomplicated Firewall untuk memblokir akses yang mencurigakan. Kemudian di bagian selanjutnya ada parameter yang diuji. Beberapa parameternya itu yang pertama ada throughput, yaitu jumlah data yang berhasil ditransfer dalam satuan waktu. Kemudian ada packet loss, persentase paket data yang hilang selama transmisi. Kemudian ada jitter, variasi dalam waktu kedatangan paket data yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan. Kemudian ada latensi atau delay, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Kemudian ada hasil penelitian dari jurnal. Yang pertama, sebelum penerapan sistem keamanan di mana throughput ini berkisar sekitar 5.734 KB per second yang bisa dibilang tinggi. Kemudian packet loss-nya 10,1%, terbilang tinggi juga. Kemudian ada delay atau latensinya sekitar 1,16 ms yang terbilang rendah, dan ada jitternya yang bernilai 1,16 ms atau terbilang rendah. Kemudian hasil setelah penerapan sistem keamanan menggunakan IDS dan firewall, throughputnya menjadi 387 KB per second
dan yang mana bisa dibilang rendah. Kemudian ada packet loss sekitar 0,1%, terbilang rendah juga, dan ada delay latensinya yang bernilai 14,82 ms yang terbilang tinggi. Kemudian jitternya 14,82 ms terbilang tinggi. Dan di bagian selanjutnya ada pembahasan. Setelah penerapan sistem keamanan dengan IDS dan firewall, hasil pengujian menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa parameter QoS. Yang pertama, throughput mengalami penurunan signifikan setelah pengamatan yang diterapkan. Kemudian yang kedua, packet loss menurun drastis dari 10,1% menjadi 0,1% yang menunjukkan bahwa sistem keamanan yang diterapkan mampu mengurangi kehilangan paket data secara signifikan. Kemudian yang ketiga, latensi atau delay dan jitter meningkat setelah penerapan sistem keamanan. Meskipun lebih tinggi dibandingkan sebelum pengamanan, parameter ini menunjukkan adanya efek samping dari implementasi sistem yang lebih aman, di mana beberapa data mengalami penundaan karena proses penyaringan dan pemantauan yang lebih ketat. Dan di bagian terakhir ada kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di dalam jurnal ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan sistem IDS dan firewall menyebabkan penurunan kinerja jaringan dalam hal throughput dan peningkatan pada delay dan jitter, sistem keamanan ini terbukti efektif dalam mengurangi packet loss. Kedepan, para teknisi dan administrator jaringan perlu memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan kinerja, serta terus meningkatkan sistem keamanan untuk menghadapi potensi serangan yang lebih canggih di masa depan. Implementasi solusi yang tepat dapat memperkuat perlindungan jaringan tanpa mengorbankan kualitas layanan secara signifikan.